Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam ulas kasus. Hari ini saya coba mengulas satu kasus tentang penetapan 6 orang tersangka yang sudah meninggal dunia sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Hari ini banyak pertanyaan yang saya terima melalui WhatsApp atau pesan singkat. Ada juga yang menelepon, ada juga yang menanyakan ke media sosial saya, gimana itu ya Pak ya, kalau orang yang meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka, jika dilihat dari konteks hukum pidana, sah atau tidak ya? Atau bisa atau tidak ya penetapan sebagai tersangka orang yang sudah meninggal dunia? Padahal mereka kan sudah ada di alam kubur, sudah menikmatin kehidupan dunia lain. Tiba-tiba di dunia nyata, keberadaan mereka diusik sebagai tersangka. Nah, ini juga menjadi perdebatan dalam hukum pidana kita. Apakah bisa ya orang yang sudah meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka? Karena itu, kita akan bahas masalah ini dalam ulas kasus berikut ini. Penetapan tersangka ya itu berdasarkan hukum acara pidana kita, itu didasarkan pada 2 alat bukti yang sah menurut KUHP, yaitu di dalam pasal 184 sudah disebutkan ya alat-alat bukti yang sah. Kemudian jadi minimal harus 2 alat bukti yang sah barulah bisa ditetapkan sebagai tersangka. 2 itu berarti apa? Ya 5 dari 2, keterangan saksi, kemudian surat atau ahli, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka, keterangan terdakwa. Jadi 2 dari 5 itu barulah bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, penetapan seseorang menjadi tersangka itu dalam proses penyidikan. Jadi penyidikan itu adalah tindakan atau perbuatan penyidik dalam rangka menemukan alat bukti dan juga menemukan tersangkanya sehingga teranglah sebuah peristiwa pidana. Jadi yang dinamakan penyidikan itu untuk menemukan alat bukti, menemukan tersangkanya. Tentu jika kita mengacu kepada uraian ketentuan yang sudah ditetapkan dalam KUHP itu, jelas bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ya berdasarkan definisi penyidikan dan berdasarkan alat bukti, maka sebenarnya penetapan seseorang menjadi tersangka itu dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Itu tafsir saya terhadap KUHP ya. Jadi bisa berbeda pendapat dengan penyidik. Ya, tetapi pendapat saya juga bisa dikonfrontir dengan pendapat-pendapat ahli lainnya. Kemudian dasar kedua. Dasar kedua ya, kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015. Di situ disebutkan ya di dalam salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka maka harus diperiksa dulu orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Berarti ketika dia akan ditetapkan sebagai tersangka, tentu dia dipanggil dulu sebagai terlapor. Kemudian dipanggil lagi sebagai saksi. Kemudian ya kalau bukti-buktinya cukup, ada 2 alat bukti yang cukup, baru ditetapkan sebagai tersangka. Itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU garis miring strip 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015. Itu artinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dia dipanggil dulu sebagai terlaporkah atau sebagai saksi. Kalau bahasa Mahkamah Konstitusi, walaupun tidak dikenal dalam KUHP, yaitu calon tersangka. Jadi dipanggil dulu. Nah, ini juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Edi Wasirai yang sekarang menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Beliau juga memberikan keterangan sebagai ahli di dalam ketika lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi saya baca salah satu petikan keterangan Prof. Edi di dalam
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dia menyatakan demikian. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan harusnya dikonfrontasi antara yang satu dengan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangkanya. Jadi sebelum penetapan sebagai tersangka, menurut Prof. Edi di dalam memberikan keterangan ahli ketika putusan itu dibuat, ya harus dipanggil dulu orangnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Itu artinya apa? Ya dalam keadaan hidup juga, ya dalam keadaan hidup juga ketika akan menetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau dia belum pernah dipanggil, tidak patut ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau 6 orang itu ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa, ya tanpa pernah dipanggil, kalau kita menggunakan bahasa Prof. Edi, ini namanya penetapan yang sewenang-wenang. Ya, penetapan yang sewenang-wenang. Karena itu harus dihindari penetapan yang sewenang-wenang. Dasar hukum yang ketiga, ya, yaitu pasal 76 pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ada di bab 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang judul bab 8 itu adalah hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Jadi di dalam bab 8 itu ada pasal 76, pasal 77, pasal 78, 79, 80. Jadi pasal 76 sampai dengan pasal 80 itu mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Jadi di dalam pasal 76 itu tentang nebis in idem. Orang tidak bisa dituntut 2 kali dengan perkara yang sama, nggak boleh. Itu hapus. Pasal 77 menyatakan seseorang terdakwa ketika meninggal dunia maka hapuslah hak menuntut yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pasal 78 sampai dengan 80 itu tentang daluarsa penuntutan. Jadi, pasal-pasal ini menyatakan bahwa orang tidak bisa dituntut di pengadilan dengan alasan nebis in idem, meninggal dunia, atau sudah daluarsa. Jadi kalau penyidik menggunakan, menafsirkan bahwa kalau begitu, kalau penetapan tersangka boleh dong. Kan itu hanya hak untuk menuntut. Nggak bisa begitu tafsirannya. Harus mengacu kembali legalitas. Legalitas salah satunya adalah strikta. Harus tegas, nggak bisa menafsirkan itu seenak hati penegak hukum. Jadi kalau seandainya pasal 77 ditafsirkan, itu kan hanya untuk menuntut. Untuk menetapkan tersangka, kan bukan diatur dalam pasal 77. Ya, kalau begitu Anda juga akan pakai pasal 76, nebis in idem. Orang yang sudah dipidana, ditangkap lagi. Itu kan hak jaksa, kata. Nebis in idem bukan haknya penyidik. Demikian juga soal daluarsa. Orang sudah daluarsa, sudah selesai pidana atau perbuatan pidana itu sudah tidak bisa dituntut lagi, lalu ditangkap lagi. Kenapa? Alasannya itu kan hak jaksa. Jadi logika berpikir bahwa pasal 77 itu hanya untuk jaksa, itu adalah logika berpikir yang sesat. Karena itu akan juga ditafsirkan pasal 76, ditafsirkan juga seperti itu. Itu adalah bagian daripada jaksa. Pasal 78 sampai 80 juga dinyatakan demikian jika penafsirannya seperti itu. Karena itu penuntutan itu adalah proses dari proses penyidikan. Kalau penuntutan tidak bisa dilanjutkan karena meninggal dunia, maka penyidikan juga nggak bisa. Untuk apa seorang yang sudah meninggal dunia diajukan ke jaksa? Toh jaksa nggak bisa juga mengajukan orang tersebut ke pengadilan karena pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut tafsir Ex Susilo itu artinya prinsip bahwa penuntutan itu dilakukan terhadap orang yang hidup, pribadi yang hidup. Maka kalau kita kembali dalam penetapan tersangka, maka penetapan tersangka itu juga ditujukan kepada orang yang hidup atau pribadi yang hidup. Karena pribadi yang hidup itulah subjek hukum pidana. Karena itu, berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penuntutan hapus karena meninggal dunia. Penetapan tersangka juga hapus kalau yang bersangkutan. Nah, penetapan tersangka juga tidak bisa dilakukan kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, pasal penetapan tersangka terhadap 6 orang itu bertentangan dengan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian,
logika hukum lainnya adalah, tadi sudah saya singgung juga tentang subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana itu adalah orang per orang, kelompok orang, dan korporasi. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kita bicara subjek hukum. Yang dapat dipertanggungjawabkan itu apa? Yang orang-orang yang hidup, orang yang tidak gila, atau anak-anak. Jadi orang yang mati, anak-anak, orang yang gila, itu bukan subjek hukum pidana. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya juga jadi bertanya-tanya ini. Kalau yang 6 orang tadi ditetapkan sebagai tersangka, saya pengen lihat itu surat penetapan tersangkanya. Apakah di depannya pakai kata-kata nama? Salah satu nama yang 6 orang itu kebetulan mirip dengan saya, Ahmad Sopyan. Apakah di depannya pakai almarhum Ahmad Sopyan, atau ditetapkan sebagai tersangka Ahmad Sopyan saja? Karena orangnya sudah meninggal kan. Jadi kita menjadi patut juga ya, prihatin juga jika nanti misalnya di batu nisannya yang sudah disebut namanya itu ditambah embel-embel tersangka di depan namanya. Karena apa? Polisi atau penyidik menetapkan orang yang sudah meninggal dunia itu sebagai tersangka. Saya pikir ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda menyukai ini silahkan like. Jika tidak menyukainya boleh juga dislike. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman Anda. Dan salam hukum pidana.